Welcome to Novel Update. Kamu, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Kamu ini benar-benar nggak memiliki sopan santun. Kasar sekali, maki Queen yang sangat emosi. Luther memang mengatakannya dengan tenang, tetapi itu sangat menusuk hati. Benar, orang kampungan memang kampungan. Dia benar-benar kurang ajar. Timpal Joel dengan marah. Sebagai seorang intelektual dengan latar belakang keluarga yang baik, sejak kapan Joel pernah dihina oleh orang payah seperti Luther? Aku bersikap sebagaimana orang lain memperlakukanku. Karena kalian bersikap enggak sopan, kenapa aku harus bersikap ramah? Tanya Luther dengan nada sinis. Queen tampak menggigit bibirnya. Dia tertegun dan tidak tahu bagaimana harus merespon. Melihat situasinya yang memburuk, Aquaria baru-baru membujuk. Sudahlah, kita semua adalah teman Bianca. Jangan sampai berselisih karena masalah kecil. Hari ini adalah ulang tahun ayah Bianca. Apabila mereka membuat keributan di sini, keluarga Konata pasti akan kerepotan. Tyson segera menenangkan diri, lalu berkata dengan ekspresi meremehkan, "Benar. Lebih baik kita jangan perhitungan dengan orang payah seperti ini. Kalau enggak harga diri kita bisa turun." Itu benar, enggak ada gunanya berdebat dengan orang yang enggak berpendidikan seperti ini, ucap Queen dengan nada sinis. Joel juga menimpali dengan sombong. Dia itu hanya seorang gigolo. Selain jago beromong kosong, apalagi yang bisa dia lakukan? Dasar pengecut. Usai mengatakan itu, Luther pun duduk di samping dan tidak lagi menghiraukan mereka. Beberapa orang itu sangat kesal sehingga mengertakkan gigi. Awalnya mereka hanya ingin merendahkan Luther dan membuatnya tunduk. Juga ingin merasa lebih unggul pada saat bersamaan. Siapa sangka pada akhirnya mereka malah berbalik diserang. Bukan hanya gagal merasa lebih unggul, mereka bahkan sebaliknya dibuat kesal. Benar-benar sial. Saat orang-orang itu merasa kesal, tiba-tiba kehebohan terjadi di pintu masuk. Ketika mereka mendongak, seorang pria bertubuh kekar yang mengenakan seragam militer tampak memasuki ruangan dengan didampingi oleh 2 ajudan. Di samping pria itu ada seorang wanita yang berpostur anggun dan berparas cantik. Siapa perwira itu? Dia terlihat sangat perkasa, ucap Queen dengan tatapan berbinar-binar. Kalau nggak salah, dia seharusnya adalah putra dari Tuan Billy, Ivan Konata, jawab Tyson. Ivan? Sungguh nama yang bagus. Dia pasti sangat hebat, puji Queen yang tampak terpesona. Sepengetahuanku, saat ini Ivan merupakan salah satu perwira tinggi di pasukan elit militer. Dia sudah dekat dengan pangkat jenderal dan memiliki masa depan yang cerah, timpal Tyson dengan rasa kagum. Belakangan ini, kepulangan Ivan telah menimbulkan sensasi dalam lingkaran sosial. Sebagai anggota pasukan elit dan berstatus tinggi, Ivan tentu menjadi target yang diincar oleh banyak bangsawan muda. Mendengar itu, Queen yang makin terpesona pun berkata dengan antusias, "Bukan hanya tampan, dia juga berasal dari keluarga terhormat dan sangat berbakat. Dia benar-benar pria yang luar biasa." Ivan memiliki kekuasaan, uang, dan paras tampan. Jelas dia adalah pria idaman Queen. Saat ini Tyson malah merusak suasana dengan berkata, "Queen, bukannya aku ingin menghancurkan semangatmu, tapi jenius seperti Ivan pasti memiliki standar yang sangat tinggi. Wanita biasa nggak akan bisa menarik perhatian dia. Kamu nggak boleh berkata seperti itu. Berdasarkan hubunganku dengan Bianca, mungkin saja dia akan tertarik padaku," ucap Queen yang tetap bersemangat. Lantaran sudah bertemu pria sehebat ini, Queen tentu tidak bisa melewatkannya begitu saja. "Tyson, siapa wanita yang ada di sebelah Ivan? Dia sungguh cantik dan berkelas," tanya Joel. Berbeda dengan Queen, tatapan pria ini malah berfokus pada wanita di sebelah Ivan. Dia adalah kakak sepupu Ivan, putri dari Tuan Juno, Ziona, jelas Tyson. Joel sontak berkata, "Ziona? Nama yang bagus sekali.
Kemudian dia mengelus dagunya, lalu bertanya sambil tersenyum, "Tison, menurutmu apakah aku punya kesempatan? Kalau aku bisa mendapatkan Bianca, kamu akan memiliki kesempatan," jawab Tison dengan terus terang. Zeona dan Bianca adalah wanita cantik di tingkat yang sama, jadi tentu saja sulit untuk didekati. "Hehe, kita berdua harus lebih berusaha," kata Joel dengan ekspresi gembira. "Gen, keluarga Konata memang luar biasa. Semuanya tampan dan cantik. Kalau aku bisa menikahi Ipan, pasti anak-anak kami akan sangat tampan dan cantik," kata Queen dengan ekspresi terpikat. Mendengar perkataan itu, Tison dan lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Belum berhubungan dengan Ivan, Queen sudah mulai memikirkan melahirkan anak. "Wah, sepertinya mereka berjalan ke arah kita. Apa karena dia memperhatikan kecantikanku? Tidak bisa, aku harus merias wajahku dulu." Melihat Ivan yang mendekat, Queen merasa terkejut dan gembira. Lalu buru-buru mengeluarkan cerminnya dan mulai merias wajahnya. Joel dan Tison juga segera membungkukkan dadanya dan memperhatikan penampilan mereka seperti tuan muda keluarga bangsawan. "Ivan, orang yang mengenakan baju putih itu adalah pria simpanan Bianca, Luther. Kalau bukan karena dia, keluarga kita juga tidak akan merepotkan seperti ini. Adikku, Ken, juga mati karena dia." Begitu masuk ke ruangan, Zeona langsung memperhatikan Luther yang sedang duduk minum teh dengan aura dingin melihat di matanya. "Kenapa Bianca masih memperhatikan membawa bencana seperti ini? Dia benar-benar sangat terobsesi," kata Ivan dengan tidak puas. "Sayangnya aku adalah seorang wanita. Kalau enggak aku pasti akan memberinya pelajaran," kata Zeona mulai mengadu domba. "Kak Zeona, serahkan saja masalah ini padaku. Aku akan memberinya pelajaran yang gak akan dia lupakan seumur hidup." Ivan tersenyum sinis, lalu mengambil segelas minuman dan tangan pelayan dan menaruh serbuk obat di dalamnya, sangat dengan hati-hati. "Ivan, serbuk apa yang tadi kamu taruh?" Posisi Zeona dekat dengan Ivan, sehingga dia segera menyadari ada yang aneh dengan minuman di tangan Ivan. Ivan tersenyum sinis, "Obat pencahar. Kalau dia minum anggur ini nanti, dia akan kehilangan kendali. Saat itu kita lihat apa dia masih berani tetap tinggal di keluarga Konata." "Idemu ini benar-benar luar biasa," kata Zeona dengan mata yang bersinar. "Jika Luther dipermalukan di depan umum seperti itu, bagaimana mungkin dia masih berani untuk menghadapi orang lain? Tindakan ini benar-benar kejam." "Kak Zeona, lihat bagaimana aku akan membantumu balas dendam." Setelah memberi isyarat, Ivan membawa beberapa orang dan berjalan mendekati Luther. Sudah datang, dia benar-benar datang kemari. Melihat Ivan mendekat, Queen langsung menjadi bersemangat dan buru-buru bangkit menyambutnya. "Tuan Ivan." Baru saja Queen hendak bicara, tetapi dia langsung membeku di tempat. Sebab Ivan langsung melewatinya tanpa meliriknya sedikit pun dan terus berjalan ke samping Luther. "Hah?" Beberapa orang itu saling memandang dan merasa canggung. Mereka awalnya mengira Ivan ingin mendekati mereka, namun tak disangka tujuan Ivan adalah Luther. "Kamu Luther kan?" Ivan melihat Luther dari atas ke bawah dengan ekspresi angkuh. "Aku dengar kamu sangat dekat dengan sepupuku, Bianca, dan bahkan membantunya beberapa kali. Sebagai tanda terima kasih, aku akan menghormatimu dengan segelas anggur." Setelah mengatakan itu, Ivan langsung memberikan gelas anggur di tangannya kepada Luther. Kejadian itu membuat Queen dan yang lainnya terkejut hingga tercengang. Sebagai tuan muda keluarga Konata yang memiliki kedudukan tinggi, masa depan cerah, berkuasa dan berpengaruh, ini malah menyajikan anggur untuk Luther. Apa yang membuat Luther layak mendapatkan perlakuan seperti itu? Saat Queen, Tison dan yang lainnya merasa cemburu, Luther melihat gelas anggur itu dan berkata dengan nada dingin, "Aku tidak mau minum ini, pergi." Begitu mendengar perkataan itu, seluruh ruangan menjadi hening. "Aku tidak mau minum, pergi." Hanya beberapa kata dari Luther ini saja sudah membuat semua orang di tempat itu terkejut hingga terdiam. Sejak Ivan
memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya dan banyak orang yang mencoba dengan segala cara untuk mendekatinya. Saat melihat Ipan menawarkan minuman kepada Luther, orang-orang di sekitarnya termasuk Queen, Tyson dan Joel merasa sangat terkejut. Mereka bahkan merasa iri dan benci. Bisa membuat orang seperti Ipan yang sangat dihormati untuk menawarkan minuman adalah hal yang sangat membanggakan. Namun mereka tidak menyangka Luther malah menolaknya, dan yang lebih mengejutkan adalah Luther menyuruh Ipan pergi. Apa maksudnya? Benar-benar tidak tahu diri. Apa katamu? Pada saat ini bukan hanya orang di sekitar yang terkejut, bahkan Ipan sendiri juga curiga. Apakah dia sendiri telah salah dengar? Siapa Ipan ini? Dia adalah tuan muda keluarga Konata, seorang perwira tinggi di kavaleri Harimau Macan, dan seorang jenderal masa depan yang akan mengguncang dunia. Biasanya, kemanapun dia pergi, dia selalu dikagumi orang. Hanya dengan sebuah senyuman saja sudah menjadi pusat perhatian. Saat dia menawarkan seorang minuman, bukankah orang itu harusnya merasa bersyukur? Mengapa orang ini berani menolak? Kamu gak dengar, aku menyuruhmu pergi. Luther mengulangi perkataannya dengan sikap yang tetap dingin dan tegas. Berani sekali, lancang, kurang ajar. Pada saat itu keluarga ruangan menjadi gempar. Beberapa orang yang berusaha mendekati Ipan segera berteriak dengan keras. Dari ekspresi mereka yang penuh kemarahan, orang yang tidak mengetahui situasinya mungkin akan mengira mereka ada dendam besar dengan Luther. Apa yang orang ini sudah gila? Dia malah berani berkata kasar dengan perwira militer, kata Queen dengan ekspresi terkejut. Queen tidak menyangka Luther akan begitu berani hingga berani meremehkan Ivan. Orang sombong pasti akan mendapatkan balasannya. Kita lihat nanti bagaimana dia akan mati, kata Joel dengan nada senang melihat orang lain menderita. Memang benar-benar orang idiot, kata Tyson sambil tersenyum sinis dan menggelengkan kepalanya. Aquaria tidak berbicara dan tatapannya terlihat khawatir. Kesannya terhadap Luther sebenarnya tidak buruk dan dia tahu Luther adalah pria yang bertanggung jawab dan berani. Namun perilaku Luther tadi memang sudah keterlaluan. Anak muda, kamu berani sekali tidak menghormati perwira kami. Apa kamu percaya aku bisa langsung membunuhmu? Setelah tertegun sejenak, salah seorang wakil perwira berteriak dengan marah. Aku tidak percaya, kata Luther dengan tenang. Wakil perwira itu menjadi marah. Jika mereka berada di perbatasan, wakil perwira itu mungkin sudah melancarkan serangan. Namun ada banyak orang yang melihat mereka sekarang. Dia menjadi ragu untuk bertindak. Anak muda, apa kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya kamu berbicara seperti ini denganku, kata Ipan dengan ekspresi dingin dan tatapannya terlihat muram. Ipan berpikir, Luther ini benar-benar cari mati. Berani menghinanya di depan umum. Kenapa kalau tahu? Aku tetap tidak mau minum, kata Luther sama sekali tidak peduli. Ipan marah sampai tertawa ironis. Hehehe, anak muda, sepertinya kamu tidak menghargai minum ini. Belum pernah ada orang yang tidak menghormatiku. Hari ini kamu tidak minum habis gelas ini, kamu tidak akan bisa meninggalkan ruangan ini. Perkataan Ipan ini terkesan sedang mengancam Luther. Anak muda, Tuan Ipan sudah menawarimu minuman. Itu adalah kebanggaanmu. Jangan tidak tahu diri. Benar, cepat minum. Kalau tidak, kamu akan tahu konsekuensinya. Banyak orang yang ikut berseru dan terlihat arogan. Luther, temperamen adikku ini buruk. Sebaiknya kamu minum saja minumannya. Kalau tidak, kamu akan dalam masalah, kata Zona yang berdiri di samping dengan nada sinis. Dan ekspresinya menyindir. Zona benar-benar ingin keadaan menjadi kacau, agar Bianca dan Ipan akan saling bermusuhan. Dengan begitu, dia bisa memanfaatkan situasi ini untuk mengendalikan Ivan. Kalau kalian ingin, kalian saja yang minumnya. Aku tidak akan meminumnya, kata Luther dengan ekspresi yang tetap tenang dan sama sekali tidak takut dengan ancamannya. Mau minum atau tidak terserah kamu. Ekspresi Ipan menjadi dingin. Kalian kemari, paksa dia minum anggur ini. Baik,
Kedua wakil perwira yang mendengar perintah itu langsung maju dan bersiap memaksa Luther untuk meminum anggur itu. Pergi. Luther langsung membalas kedua wakil perwira itu dengan 2 tamparan hingga mereka terjatuh ke lantai. Tamparan itu membuat hidung keduanya bercucuran darah dan giginya copot. Dalam sekejap mereka menjadi tidak bisa bangkit. Brengsek, orang ini malah berani bersikap kasar. Melihat kejadian ini, semua orang terkejut dan marah. Memukul perwira militer di depan umum bukan sebuah kejahatan kecil. Jika perlu, mereka bahkan boleh melawannya menggunakan pistol. Anak muda, kamu cari mati. Melihat wakil perwiranya dipukul, Ipan akhirnya marah. Dia tiba-tiba meninju dengan keras ke wajah Luther. Sebagai seorang perwira tinggi di kavaleri Harimau Macan, kemampuan bela diri Ivan tentu saja hebat. Saat ini dia sudah mencapai tingkat sejati tahap awal, merupakan salah satu yang terbaik di antara teman sebayanya. Namun Luther tidak menghindar menghadapi tinju Ivan. Malah meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan tangan kanannya menangkap tinju Ivan. Plak, hanya terdengar suara benturan dan serangan Ivan terhenti dengan ekspresinya yang terlihat terkejut. Dia tidak menyangka Luther bisa menahan serangannya. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, sebagai seorang ahli bela diri tingkat sejati, hanya satu pukulannya saja sudah memiliki berat ratusan kilogram, dan orang biasa tidak mungkin bisa menahannya. Kelihatannya Luther adalah seorang ahli bela diri. Pantas saja kamu begitu berani sombong. Ternyata kamu memiliki kemampuan bela diri. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatanku yang sesungguhnya hari ini. Ipan perlahan-lahan melepaskan jaketnya. Meskipun Luther menahan tinjunya, dia tetap percaya diri bisa menandingi Luther. Aku tidak ingin melukaimu karena menghargai Bianca. Tapi kalau kamu terus keterlaluan, jangan salahkan aku tidak segan, kata Luther dengan nada dingin. Ekspresi Ipan terlihat lucu. Melukaiku? Hehehehe, benar-benar lucu. Kamu pikir kamu bisa sedikit bela diri saja sudah boleh begitu sombong di depanku. Sejujurnya membunuhmu adalah hal yang sangat mudah bagiku. Benarkah? Kalau begitu kamu boleh mencobanya, kata Luther dengan ekspresi yang dingin. Baik, hari ini aku akan membuatmu mengerti selalu ada orang yang lebih kuat darimu. Ipan mengembuskan nafasnya dan baru saja ingin melepaskan energi sejati tingkat sejati. Tiba-tiba terdengar teriakan marah yang bergema dari dalam aula. Berhenti! Seiring dengan suara teriakan itu, Kevin dan kelompoknya bergegas memasuki ruangan pesta. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Apa yang sedang kalian lakukan? Memberontak. Kevin menatap ke sekeliling dengan tajam dan semua orang yang melihat tatapannya langsung menundukkan kepalanya. Orang biasa sama sekali tidak bisa menahan wibawa kepala keluarga Konata ini. Ipan menunjuk ke arah Luther dan berkata dengan tegas, Paman, anak ini yang mencari masalah. Aku tadi menawarkannya setelah segelas minuman sebagai tanda terima kasih. Tapi anak ini bukan hanya tidak menghargainya, dia bahkan memfitnahku. Aku benar-benar tidak tahan lagi, jadi aku berencana memberinya pelajaran. Apakah perkataanmu ini serius? Kevin menyipitkan matanya. Paman, aku bisa bersaksi, Luther ini begitu sombong dan meremehkan keluarga Konata, kata Zona mulai mengadu domba. Benar, kami juga bisa bersaksi, anak ini sudah meremehkan dan sungguh keterlaluan. Semua orang segera berseru. Mereka semua melihat dengan jelas memang Luther yang mencari masalah terlebih dahulu. Tunggu, mungkin ada kesalahpahaman dengan masalah ini. Aku percaya Luther bukan orang seperti ini. Pada saat ini Bianca melangkah maju dan membela Luther. Bianca, sudah ada begitu banyak orang yang bersaksi. Apa kamu masih mau membelanya? Zona mendengus. Luther, apa ada yang ingin kamu katakan? Kevin mengalihkan pandangannya ke Luther. Minuman yang ditawarkan Ipan, aku memang tidak meminumnya. Begitu mendengar perkataan itu, Kevin mengernyitkan alisnya. Bahkan ekspresi Bianca juga terlihat terkejut. Tuh, Paman, kamu sudah dengar sendiri kan?
Dia sendiri yang mengakuinya, kata Ipan sambil tersenyum sinis dan tatapannya seolah-olah menganggap Luther idiot. Namun perkataan Luther selanjutnya malah membuat senyuman Luther langsung menjadi kaku. Aku tidak meminumnya karena dia menaruh obat ke dalam anggurnya. Menaruh obat di dalam anggur? Mendengar perkataan itu, semua orang tertegun sejenak dan memandang ke arah Ivan. Jika benar seperti perkataan Luther, wajar saja dia tidak meminum anggurnya. Ivan mengedipkan matanya dan berteriak sambil berpura-pura tenang. Kamu omong kosong. Dengan identitasku, bagaimana mungkin aku menaruh obat di minumanmu? Kalau kamu jelas-jelas hanya memfitnahku. Ivan tidak tahu bagaimana Luther bisa mengetahuinya. Tetapi saat ini dia tidak boleh mengakuinya. Benar, adikku menawarkan minuman kepadamu. Kamu tidak meminumnya, tidak apa-apa. Kamu malah memfitnahnya. Benar-benar kejam. Zona berpura-pura marah. Aku lihat ada orang yang sengaja mencari masalah di sini. Memfitnah seorang perwira militer adalah dosa yang sangat besar. Menurutku, seharusnya langsung mengusirnya keluar saja. Benar-benar menjijikkan. Semua orang berseru dan mulai mengutuk Luther. Dengan perkiraannya mereka jelas lebih percaya dengan perkataan Ipan. Luther, kamu bilang Ipan menaruh obat di anggur. Kamu ada buktinya? Tanya Kevin. Benar, jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Ekspresi beberapa anggota keluarga Konata terlihat kesal. Kalian ingin buktinya? Mudah saja. Luther mengangkat gelas anggurnya dan langsung menyerahkannya ke depan Ivan. Kamu bilang kamu tidak menaruh obat. Kalau begitu, kamu minum anggurnya. Mendengar perkataan itu, ekspresi Ivan berubah. Jika Ivan benar-benar meminumnya, bukankah dia akan langsung diare? Kamu pikir kamu siapa? Kenapa dia harus menuruti perintahmu? Kata Zona yang mulai meredakan suasananya. Benar. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus meminumnya? Kata Ivan dengan percaya diri. Kenapa kamu tidak berani meminumnya? Kata Luther sambil tersenyum. Ivan, kalau kamu tidak menaruh obat, kenapa tidak meminumnya? Kata Bianca sambil tersenyum. Bianca bisa melihat dengan jelas Ivan sudah menaruh obat di anggurnya. Tetapi Luther langsung membongkar kodoknya di depan umum. Dalam keadaan malu dan marah, baru terjadi konflik di antara Ivan dan Luther. Tuan Ivan, kami percaya kamu tidak bersalah. Hanya segelas anggur, minum saja. Benar, kita harus mempermalukan anak ini agar dia tidak bisa sombong lagi. Ivan, minum saja. Kami semua mendukungmu. Semua orang di sekitar mulai berteriak, seolah-olah mereka ingin membela keadilan. Ivan terdiam, sudut mulutnya berkedut dan keringatnya bercucuran. Ada begitu banyak orang yang melihatnya. Jika dia menolak untuk meminumnya, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Namun jika dia meminumnya, dia akan langsung dalam bencana. Situasinya saat ini sangat sulit. Awalnya dia hanya ingin memberi pelajaran kepada Luther. Tak disangka rencananya ini bukan hanya tidak berhasil, malah membalik menyerangnya sendiri. Melihat situasinya memburuk, Juno tiba-tiba berbicara. Sudahlah. Semua jangan membuat keributan di sini. Hari ini adalah hari istimewa. Jangan merusak suasana dengan masalah kecil. Ayo semuanya duduk. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Mendengar perkataan itu, semuanya akhirnya menjadi tenang. Beberapa orang yang pintar sebenarnya sudah bisa menebak kenyataannya. Namun mereka tidak ingin merusak martabat keluarga Konata. Sehingga tidak ada yang berani berbicara dan pura-pura tidak tahu. Anak muda, anggap saja kamu beruntung. Hari ini adalah hari ulang tahun Paman Kevin. Karena menghormatinya, aku tidak akan berdebat denganmu. Setelah mengatakan perkataan itu, Ivan berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Untung saja tadi ada Paman Juno membantunya. Jika tidak, situasinya akan menjadi canggung. Dia tentu saja tidak boleh malu di depan umum. Berkat bantuan Juno, kekacauan ini sementara telah berhenti. Namun Bianca merasa tidak puas. Ayah, jelas-jelas Ivan yang mencari masalah. Apa kamu tidak akan mengurusnya? Masih ada masalah yang lebih penting hari ini. Jangan sampai terjadi kekacauan, kata Kevin sambil menggeleng.
Kevin tentu saja mengetahui kebenaran situasi itu. Tetapi posisi Ipan saat ini berbeda dengan sebelumnya. Meskipun Ipan melakukan kesalahan, dia juga tidak bisa memperingatkannya di depan umum karena mereka adalah sekeluarga. Thanks for watching.